aja sih sebenarnya. Ya, yang penting ada skill target dulu gak sih buat Hayabusa nih? Ya Bisa. gak terlalu bebas juga bergerak ya. Cukup setuju. Berarti kita lihat dulu nih. Arahnya bakal kemana? Oke, Novaria loh masih berani dengan Novaria melihat Hayabusa seperti tandem jungle. Kayaknya emang takut itu tidak ada di DNA dari tim Geek Farm dari dulu, makanya mereka The Kingslayer. Tapi karena responnya sih yang gue lihat Om. Jadi responnya memang dari Onyx, dari ketika Onyx yang nge-pick. Benar. Geek Fam itu tuh kayak ya udah biarin aja dia mau pakai hero apa, yang penting strat kita nih butuhnya apa aja. Oke, strat kita butuh Moskov, strat kita butuh Nova, ambil, terserah Geek mau pakai apa. Iya. Tapi Nova ya tapi ya oke lah, sekarang Nova memang cukup masuk karena power dia untuk clear lane ini lumayan cepat. Makanya menarik perhatian sekali ya sepertinya Nova yang naik di peringkat ketiga untuk pick rate-nya. Pick rate-nya Hey, udah Parsha-nya Baki gitu. is Oke, back. untuk hero jarak jauhnya kayaknya bakal dikurang-kurangin juga nih sekarang. Habis Parsha apakah Cecil I yang am akan not di-ban? the only one bound Your by team these is chains. back. Oke, Popheus dulu. Experience yang cukup bahaya ya, ganggu-ganggu juga. Ya, Parsha Cecil. Cecil Om. Cecil. Cecil or Yves? If Gue sih lebih suka If ya, karena ini dua hero jalan kaki Om. Ya udah pasti kelihatan. Tapi jujurnya utility juga bisa loh. Ya. Karena udah ada Harit magical damage-nya kan. ya Cari utility kayak Aurora Aurora ya. atau Vexana ya. Nggak jauh kan? Nggak jauh dong. Tapi ya, pasti kalah clear gitu loh sama Novaria. Mereka butuh untuk yang ngepok-ngepok juga gak sih? Valen kali ya. Iya, Valen. Ada DS seenggaknya. Kalau pemenang Lagi dia ini Valen. Waduh, di di-ban. ban lagi Valennya ya. Valen di ban, oke. Gak bisa ngambil Astraleko. Oke, Hilda juga ditutup. Kita lihat XP akan lari kemana? Gobs. Edit kah? Ya, edit. Very good. Kalau mau Edit. ngambil edit, tapi banyak magic ya. Butuh badan lah, butuh badan pasti sebenarnya. Lebih ke badan. Cici juga boleh kalau mereka berani. Oh, badak gol, kita lupa ada badannya. Tapi Badang bukan hero tanky sebenarnya Ji. Iya, iya. Itu mungkin untuk romernya bisa, atau dibalik ntar romernya yang badan. Kayak Hylos ini opsi yang bagus banget buat Geekfam tau. Ya. Karena masih ada Gatot Kaca juga. Sebenarnya Gatot Kaca atau Chow ini yang kalau salah satunya akan diambil oleh tim Onyx, mereka masih punya. Gue rasa diambil sih. Onyx Salah satu kan? dia butuh badan juga soalnya. Iya, karena cuma bisa salah satu Lim di sini. Dia nggak bisa ambil dua-duanya. Udah ada Kalia juga kan. Midnya, ke arah mana Hero Suns? Apa kita akan kembali ke hero clear lane cepat Lilia? Udah lama kita nggak ngeliat Suns dengan Lilia atau Veil mungkin. Loi muncul ya. Tetap. Agak ke distraction kali ini nampaknya ya. Ya, dia pikirin long range damage-nya, dia pikirin hero mobilitasnya. Front to back-nya juga dia pikirin. Gatot Tapi Kaca. mereka melupakan Loi Gila Suns. Menarik sekali. Gatot Kaca untuk badannya juga. Hylos. Dan Hylos yang tadi gue bilang, yang paling cocok untuk Geekfam adalah Hylos. Badan ya. Badan tebal. Badan yang paling kuat. Ya, itu dia untuk pilihannya dan sekarang Loi muncul. Tapi untuk perbandingannya berhadapan dengan Novaria memang biasanya dipakai setelah adanya Loi yang diambil. Karena akan bisa melihat bagaimana posisi mendarat dari Loi nanti dengan diversion. Yang berarti Sar juga harus waspada kalau berusaha untuk bermain ambush dan dicek terkena Astral Echo. Oke. Dari 10 hero yang sudah muncul, Geekfam dengan konsep yang mirip-mirip dengan game sebelumnya, bisa nggak nih memanfaatkan celah lagi yang akan muncul dari Onyx atau Onyx yang nggak ada celah sama sekali? Oke, ingat para pasukan dari tim Geek Farm, mereka sudah mendapatkan 1 poin. Mereka harus mendapatkan poin lagi di match point kali ini untuk bisa menemukan Onyx tanpa balas. Tapi mampukah Sang Raja Langit bangkit Soebel Arena? Mana tepuk tangannya? Let's go to the lane knockdown. Oke, dimulai dari agresivitas yang wajib banget dimenangkan oleh Onyx. Suns dengan diversion, ini harus aktif di awal. Betul. Oke, tapi diversion nanti bisa dicek kan. Untuk semua bush sebenarnya kondisi dari Geek adalah bakal aman. Astral Sphere, Astral Echo akan bisa melihat kemanapun. Oh, Baloiski kali ini bakal flicker for defensive dan bahkan Suns tidak kenal kendor. First blood didapatkan begitu saja dan itu dia yang mereka lupakan Suns betapa pengganasnya dia dengan sosok dari Loi di early game. Benar-benar menggila. Ya, itu sangat menempel sekali tadi Ya, dari dispersion yang dipakai ya. Makanya Suns ini tipikal yang tahu how to win lane with Louis di awal itu udah cukup banget sih. Ya, dan jangan lupa dia tahu bagaimana percikan di belakang itu selalu kena tuh dia. Dispersion rotation. Bahkan kembali lagi 2 flicker dikeluarkan di trigger oleh Suns seorang diri. Wah, Ini benar-benar mahal banget sih. ya. Louis-nya kan? Dan mid yang sudah mulai kepegang akhirnya.
Dan di patch yang sekarang juga untuk metanya memang mid menjadi poros. Ya. Mungkin nantinya kita akan ngelihat tim fight yang ada di laning jauh lagi. Wow. Cuman kalau sekarang belum. Tapi kita lihat di arah bottom lane, Pawaiski berhasil dimakan kembali seorang Kyrie dengan Hayabusa. Membuat perpasukan dari tim Onyx kali ini dengan 2 point kill cukup banyak. Ya, ini keunggulan yang lumayan pasti di awal ya. Tapi tadi awalnya juga begini Om. Iya, dan bisa dibalikan gitu loh. Tergantung sebenarnya bagaimana gameplay untuk Geek. Seberapa sabar mereka untuk menjadikan agar Cak Deranya ini juga gak tumbang. Karena Space-nya. untuk poros utamanya masih bermain di seputar Cak Dera. Wajib. Ujung-ujungnya gitu loh. Tapi Novaria ini memang udah jaga-jaga gak sih Om? Biar Saderanya bisa farming. Iya, tapi kecil dulu nih sekarang. Midnya yang bahaya gak kena lagi. Makin menempel, makin mengerikan dan bahkan para pasukan dari tim Geek Fam kali ini mereka jangankan menuju ke arah sosok dari Sarto. Pawaiski aja bakal coba dimakan dan bakal coba di all in oleh para pasukan dari tim Geek Fam. Mereka Marga. kehilangan kembali seorang Pawaiski. Tidak ada jalan untuk mereka memperebutkan turtle yang kedua, tiga. Apakah ada Lin? Karena turtle pertamanya udah siap-siap kayak gini. Harus masih bisa sih. Tapi ngeliat dari, itu dia tembakannya Abo yang hampir aja ya. Kalau dia jaga-jaga ini takutnya ambil. Ya, dan retrinya memang masih dijaga tadi buat Kyrie ya. Ini dua dan ketiga nih masalahnya Om. Kalau pertama oke, dia masih bisa landai. Yang kedua dan yang ketiga nanti mampu nggak? Masih bisa nggak dia landai begini? Ya, menurutku dari game mereka harus ngelepasin sana yang kedua. Oke, tapi Kiboy di-cancel begitu saja. Tsunami Slam for nothing. Dan dekat daerah dapat sana memberikan damage. Setidaknya ada 1 poin kill kali didapatkan, tapi tidak sama sekali. Sangat disayangkan pertukaran cuma ada di Pawaiski untuk keempat kalinya. Dan biasanya kalau Pawaiski udah tumbang sampai 4-3 kali seperti ini, Gifam makan flop. Tadi di game pertama 3 kali ya di awal ya. Iya. Ini sudah 4 juga, yes. Agak bahaya untuk Pawaiski. Beda dengan misalnya kalau menggunakan Chow bisa setup dan bisa mundur dengan titik aman. Ini jalan kaki nanti badannya. Tapi nampaknya di sini seorang Pawaiski tidak bisa menemani para pasukan dari tim Gifam mencoba untuk kabur dan Git? bikin. Wow, dia masih selamat di depan sana. Satu orang yang bisa menyelamatkan dirinya, dia aja nggak ada, tapi dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi damage dari Sas emang tidak bisa dibendung sih. Mereka harus berpikir 2-3 kali untuk bisa mendapatkan poin kill atas Suns. Ini mungkin Suns kalau tumbang bisa jadi sebuah jawaban. Sedangkan Xavero di arah bottom lane mencoba untuk dominasi. Yes, berapa kalasan. Lihat betapa untungnya para pasukan dari tim Onyx dengan 1.600 gold difference. Ya, tapi masih butuh ruang gerak juga nih untuk make it-nya ya. Agar bisa ngedeliver damage. Karena begitu banyak cancellation juga terkena dari rotation dispersion. Di-cancel lagi-lagi dengan unbreakable milik untuk getok kaca. Terlalu banyak sebenarnya untuk source skill milik Onyx yang tidak bisa ditahan di early game. Kita bicara early nih. Ya. Mid late game-nya masih lah untuk Cadiranya juga kalau kita akan melihat late game. Karena so far dengan 4 point kill untuk Onyx sendiri, itu hanya Pawaiski yang tumbang. Oke, itu yang pertanyaan aku nih yang sebelumnya, gimana cara mereka mendapatkan turtle kedua dan ketiga. Dan kali ini udah turtle yang kedua, kita akan lihat apakah ada tiba-tiba tembakan dan astral spear yang dimiliki dari sosok seorang Aboy. Oke, Xavero-nya dipancing Xavero. Oke, Xavero bakal coba dipasang di depan sana. Dan ada yang Sound Force tertancap begitu saja. Xavero menahan Purify-nya. Informasi telah didapatkan, tapi lihat bakal coba untuk melakukan sedikit rotasi dan Kiboy. Tsunami Slam berhasil mendapatkan make it. Sabar Pawaiski, dia bisa makan Pawaiski berani untuk deketin Sun. 1 kali perdekatan aja. Pawaiski memilih untuk mundur. Dan ini dia Lim. Udah turtle kedua, turtle ketiga perfect. Abis itu Xavero punya waktu yang bebas banget untuk bisa ngedominasi seorang Rodira. Dijaga. Ini mode defensif dari Gifam ya cukup menakutkan sebenarnya. Tapi dibalikin kok. Oke, Kiboy mundur ke arah belakang, Sas jadi target utama Flicker. Ini sudah menjadi informasi yang sangat mahal. Setidaknya para pasukan dari tim Gifam sudah tahu kalau mereka bisa mendapatkan tembakan Xavero. Berbagai bisa ada Devori Star bakal ditahan oleh seorang Ghost. Tapi nampaknya lihat sekarang bottom lane Sas is coming. Berhasil melakukan sedikit pengawalan yang sangat ketat, membuat para pasukan dari tim Gifam memilih untuk mundur. Dan itu dia. Retreat dan make it. Mundur adalah sebuah jawaban, tapi Kiboy. Tsunami Slam. What the play from Kiboy. Tsunami Slam yang on point, berhasil mendapatkan seorang make it. Ternyata tidak ada jalan pulang. Sekalipun ada, hanya dengan resurrection. Lutfi, dia coba untuk balik time di depan. Fokusnya ada di mid lane. Fokusnya ada di turret sih. Tapi Goms berhasil melakukan clear, tapi Kiboy terperangkap di depan sana. Tidak ada flicker, tidak ada damage tambahan. Gila, gak ada yang berani deket Suns loh.
Yap. Ini susah banget karena Sans dari awal juga berhasil untuk nge-freeze untuk lane-nya dia sendiri. Dan tadi memang nice timing ya, bagaimana untuk Kibonya menunggu di bagian belakang tepat dengan Tsunami Slam-nya dia. Karena mengetahui juga titik di mana Rhythm of Joy akan berhenti. So far, Onyx mereka sudah sangat terlalu unggul. Kita tidak melihat bagaimana cara untuk menghentikan Sans ya sejauh ini meskipun dengan hero jalan di bagian dengan Sans. Tapi tadi juga begitu Om. Oke. Di game pertama. Mirip-mirip kasusnya. Dan sekarang kalau ngelihat dari Onyx, celahnya ada di mereka. Apakah mereka yang akan memberikan celah itu atau Big Fam nih? Dia akan memaksa untuk manfaatin apapun yang bisa. Selama tidak Tapi nampaknya Om, sebelum kita bicara lebih lanjut, ini adalah pertanyaan saya yang terakhir. Gimana mereka dapetin target ketiga dan tidak bisa Om? Yap. Kayaknya Dilepas ya. walaupun tadi Om mau ada juga Lin bilang masih ada kesempatan, tapi ternyata kesempatan itu usai. Sedangkan di balik itu sebuah perpasukan dari tim Geek Farm. Kali ini berhasil mendapatkan sosok Serkedera. Mencoba untuk distraction. Kadera fans everybody. Sorry to say Kadera. Gak ada jalan untuk split push karena di sini ada Gila Sans Tour and Travel. Itu dia, diversion yang bisa jadi jawaban atau landing jauh. Kairi. Oh, Shadow Kill yang terlalu sakit. Dan juga sosok seorang Boy. Namun di Kerblas mencoba mendapatkan T-Boy. Tsunami Slam. Safero hadir. Berhasil di sana. Safero mendapatkan posisi yang enak dengan double kill yang dimiliki. Bahkan perpasukan dari tim Geek Farm mereka tidak punya apa-apa. Dengan 7.000 gold difference di menit yang ke-7. 1.000 gold per menit. Sangat jadi dan nge-trigger juga untuk shield dari Geek. Ter-trigger untuk mid-nya. Ini dia dengan sebuah Lord nantinya yang bisa diambil oleh Onyx juga. Dan kita tidak melihat sekarang adanya jalan keluar untuk Geek selain daripada Onyx mungkin kalau mereka melakukan overextend atau ada setup yang gagal. Oke, setup yang gagal ya. Ini chance dari Onyx menang sudah berada di dalam 70% Lim kalau bisa kita bilang. Iya ya, tapi gua khawatir dengan mode defensifnya Geek sebetulnya. Tadi kita melihat juga awal dari kesuksesan defense-nya Geek itu adalah ketika Lord didapetin sama Onyx dan itu gak bisa dimaksimalin. Oke, tapi itu dengan goal difference yang dekat gitu loh. Sekarang udah lumayan jauh. 8.000 Om. Ini jauh sekali ya, bukan jauh ya, jauh sekali ini. Dan Sans yang gak kepunish dan memang ini cukup power buat Loi-nya dia ya. Rotation, dispersion, right on time dan juga presisi yang membuat powernya Loi juga keluar sekarang diversion. Oke, tapi nampaknya para pasukan dari tim Geek Farm mereka memilih untuk mundur. Baloisi tidak bisa berbuat banyak dan dari Serkedera di menit yang ke-8 bahkan dia hanya berhasil mendapatkan 2 item. Langsung di reserve dengan kondisi biasanya Demon Hunter Sword, dia harus ke Golden Staff karena team fight adalah sebuah jawaban dibandingkan farming Lim. Itu dia. Ya mau gak mau sih sebenarnya. Tapi ngeliat Lord nih yang harusnya kayaknya bakal skip dulu ya untuk Geek Fam nih. Ya, Dia akan bisa. fokus ke defensifnya dulu. Sebenarnya defense-nya tuh enak banget. Astral Echo yang ngebuka hitbox lebih jauh dan Mosnov yang ngebuk minion aja. Ada piercing damage yang akan ke belakang. Iya. Ini masih bisa banget. Tinggal bagaimana nanti kalau nabraknya dari Onyx gak rapi, mereka akan kepanish di sana. Cuma masalahnya Hayabusa yang unggul item kayak sembarang shadow kill kayak satu tertumbang dia. Pasti Udah sembarang aja udah pokoknya maju bayangan retribution shadow kill. Karena Satu tumbang kayaknya. Lihat Om, sekarang dia udah 3 item. Item mahal-mahal banget 3 item dan bahkan nggak ada Winter Crown. Siapa yang berani beli Winter Crown di saat kondisi dalam ekonomi krisis kali ini? Oh enggak sih, harusnya enggak ada. Dia Nggak akan ada dapat damage. Dia harus damage dulu. Kalau enggak bisa balikin juga sama aja. Iya. Mungkin nunggu make it ya dengan Holy Crystalnya bisa lah ngebantuin nanti untuk Aboynya nge-clear Lord. Tapi 3 lane nih dimaksimalkan juga untuk Onyx. Satu bar doang tadi. Dari Astral Echo-nya. Lihat Sans lagi-lagi menjadi sebuah masalah. Mereka lupa dengan adanya Loi dari seorang Gila Sans. Meanwhile dari mid lane terpasukan dari tim Geek Farm mereka harus mempertahankan best mereka. Lord sudah mengamuk mengejar best turret tapi lihat di depan sana perpasukan dari tim Geek Farm mereka nggak ada yang berdekatan sedikit pun. Mereka pun juga nggak berani. Damage yang diberikan juga tidak bisa terlalu banyak. Bahkan Tsunami Slam! Unstoppable bersama Safero. Best terbuka sangat bebas bersama dengan Super Minion. Apakah ini yang menjadi endgame? Fokus secara belakang. Dari Kairi mencoba untuk bertahan. Apa terhadap dia masih mendapat satu mobil kill. Dan di depan sana tim Geek Farm. Mereka cuma bisa melakukan clear minion. Tapi Sans masih terlalu perkasa dan Baloy. What are you doing? Miss from Baloy tidak bahkan. Ini bencana. Gak ada jalan untuk pulang dan Onyx memaksa mendapatkan game yang ketiga. Nominian tapi harusnya akan datang lagi dari arah mid lane. Tapi tidak bisa terlalu lama. Satu buah wave di depan sana. Sakerto mau tersekai ini fokus karena base yang dimiliki tim Geek Farm. Dan itu dia. Onyx berhasil membuat
match kali ini menjadi game yang ketiga. 1-1. Sang Raja Langit tidak semudah itu untuk ditumbangkan. Bahkan terlihat semakin mendominasi, semakin tidak ada celah. Geekfam malah mereka yang terlihat kebingungan menggunakan konsep yang sama 2 kali bukanlah jawaban. Ya, ini lebih ke Loyi juga yang terlepaskan ya.